Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang: A. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. B. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu. C. Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu membentuk undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Mengingat pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. 2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 6. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung. 7. Hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. 8. Peradilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. 9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Bab 2. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pasal 2 ayat 1. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ayat 3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Ayat 4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 3 ayat 1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ayat 2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ayat 1.
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ayat 2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 5, ayat 1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ayat 2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ayat 3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pasal 6, ayat 1. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat 2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atau perbuatan yang didakwa atas dirinya. Pasal 7. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 8, ayat 1. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 2. Wajib mempertimbangkan berat ringannya pidana. Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pasal 9, ayat 1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena keliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Kedua, jabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang. Pasal 10, ayat 1. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Pasal 11, ayat 1. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat 2. Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seorang hakim, hakim ketua, dan 2 orang hakim anggota. 3. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Ayat 4. Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 12. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam ayat 2, dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa. Pasal 13, ayat 1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat 2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ayat 3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal 14. Ayat 1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat 2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ayat 3.
dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat. Pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Pasal 15, pengadilan wajib memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan. Pasal 16, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pasal 17 ayat 1, pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Ayat 2, hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Ayat ketiga, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga, saudara, atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Ayat keempat, ketua majelis hakim anggota, jaksa, dan panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga, saudara, atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Ayat kelima, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang perkara. Ke pasal ayat ke-6, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ke-5, keputusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ke-7, perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Bab ketiga, pelaku kekuasaan kehakiman. Bagian 1, pasal 18, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Pasal 19, hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan hakiman yang diatur dalam undang-undang. Bagian kedua, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pasal 20, ayat 1, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Ayat kedua, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan lain. Yang B, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan yang C, kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Ayat ketiga, putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B dapat diambil baik hubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung. Pasal 21 ayat 1, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ayat kedua, ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Pasal 22 ayat 1, Mahkamah Agung dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah. Ayat 2, ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah diatur dalam undang-undang. Pasal 23,
Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 24 ayat 1, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Ayat kedua, terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Pasal 25 ayat 1, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Ayat kedua, peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, tadi udah ayat 4. Baru belum ayat 4. Jangan mulai. Ayat 4, peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat 5, peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat kedua, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan. Pasal 27 ayat 1, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Ayat 2, ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam undang-undang. Pasal 28, susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diatur dalam undang-undang. Bagian ketiga, Mahkamah Konstitusi. Pasal 29 ayat 1, Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik. D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan E. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Ayat 2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan bercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Ayat 3, susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan undang-undang. Ayat 4, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bab 4, pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. Bagian ke-1, pengangkatan hakim dan hakim konstitusi. Pasal 30 ayat 1, pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karir dan non-karir.
Ayat 2. Pengangkatan Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari mana calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Ayat 3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam Undang-Undang. Pasal 31 ayat 1. Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ayat 2. Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat merangkap jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 32 ayat 1. Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ayat 2. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Undang-Undang. Pasal 33. Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. B. Adil. Dan C. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Pasal 34 ayat 1. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Ayat 2. Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Ayat 3. Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Pasal 35. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim konstitusi diatur dengan undang-undang. Bagian kedua. Pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. Pasal 36. Hakim dan hakim konstitusi dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 37. Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konstitusi diatur dalam undang-undang. Bab 5. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 38 ayat 1, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ayat 2. Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penyelidikan dan penyidikan, B. Penuntutan, C. Pelaksanaan putusan, D. Pemberian jasa hukum, dan E. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ayat 3. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Bab 6. Pengawasan hakim dan hakim konstitusi. Pasal 39 ayat 1. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat 2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Ayat 3. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat 4. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pasal 40 ayat 1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Ayat 2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pasal 41 ayat 1. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 40, Komisi Yudisial dan atau Mahkamah Agung wajib A. Menaati norma dan peraturan perundang-undangan, B. Berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan C. Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
Ayat 2. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ayat 3. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Ayat 4. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 40 diatur dalam undang-undang. Pasal 42. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Pasal 43. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial. Pasal 44 ayat 1 pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Ayat 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan undang-undang. Bab 7. Pejabat peradilan. Pasal 45. Selain hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris, dan atau jurusita. Pasal 46. Panitera tidak boleh merangkap menjadi A. Hakim, B. Wali, C. Pengampu, D. Advokat, dan atau E. Pejabat peradilan yang lain. Pasal 47. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian panitera, sekretaris, dan jurusita serta tugas dan fungsinya diatur dalam undang-undang. Bab 8. Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim. Pasal 48 ayat 1. Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ayat 2. Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 49. Yang pertama, hakim ad hoc dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tunjangan khusus. Yang kedua, tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 9. Putusan pengadilan. Pasal 50 bagian pertama. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap pemutusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dari panitera yang ikut serta bersidang. Pasal 51. Penetapan ikhtisar, rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksa sidang ditangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang. Pasal 52. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan gaya perkara dalam proses persidangan. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat kedua disampaikan kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan. Pasal 53. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuat. Penetapan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Bab 10. Pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 54. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pasal 55. Ketua pengadilan wajib menguasai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab 11. Bantuan hukum. Pasal 56 ayat 1.
Setiap orang yang bersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal kedua, negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57. Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Pasal kedua, ayat kedua, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat yang ketiga, bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 12. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 58. Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 59 ayat 1. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ayat kedua, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Ayat yang ketiga, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak bersengketa. Pasal 60 ayat 1. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur dan yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi atau penilaian ahli. Ayat yang kedua, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Ayat yang ketiga, kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikat baik. Pasal 61. Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, pasal 59 dan pasal 60 diatur dalam undang-undang. Bab 13. Ketentuan penutup. Pasal 62. Pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia pada tahun 2004 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia pada Nomor 4358 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 63. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua ketentuan merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pasal 64. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang-undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundang-undangan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober tahun 2009, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanda tangan Patrialis Akbar, Lembaran Negara Republik Indonesia pada tahun 2009 nomor 157. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 1. Umum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa 1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di atas. Namun, substansi undang-undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain pengaturan secara komprehensif, undang-undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU/2006 yang salah satu amarnya telah membatalkan pasal 34 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu atau integrated justice system, maka Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti. Hal-hal penting dalam undang-undang ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam undang-undang ini. Misalnya ada bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Yang kedua, pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang ketiga, pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. Yang keempat, pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan penelitian yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang kelima, pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Yang keenam, pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang ketujuh, pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan. Yang kedelapan, pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi. 2. Pasal demi pasal. Pasal 1
Pasal 2 ayat 1, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa adalah sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 4, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Pasal 3 ayat 1, yang dimaksud dengan kemandirian peradilan adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis. Pasal 5 ayat 1, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pasal 7, yang dimaksud dengan kekuasaan yang sah adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga di dalamnya penyadapan. Pasal 8 ayat 2, dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Pasal 9 ayat 1, yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain. Pasal 12 ayat 1, ketentuan ini berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. Pasal 15, saling memberi bantuan dilakukan antara lain dalam hal administrasi berkas perkara, inventarisasi, putusan pengadilan, dan penggunaan sumber daya manusia. Pasal 16, yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer. Namun jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Pasal 17 ayat 5, yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Pasal 17 ayat 7, yang dimaksud dengan berbeda dalam ketentuan ini adalah majelis hakim yang tidak terikat dengan ketentuan pada ayat 5. Pasal 20 ayat 2. Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 24 ayat 1. Yang dimaksud dengan hal atau keadaan tertentu antara lain adalah ditemukannya bukti baru atau mafhum dan atau adanya keikhlafan dan kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Pasal 21 ayat 1. Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Pasal 21 ayat 1. Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 ayat 1. Yang dimaksud dengan hakim karir adalah hakim yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan hakim non karir adalah
hakim yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan. Pasal 31 ayat 2. Yang dimaksud dengan merangkap jabatan antara lain: A. Wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya. B. Pengusaha. Dan C. Advokat. Dalam hal hakim yang merangkap sebagai pengusaha antara lain hakim yang merangkap sebagai direktur perusahaan, menjadi pemegang saham, perseroan, atau mengadakan usaha perdagangan lain. Pasal 32 ayat 1. Yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu adalah bersifat sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus, misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak perselisihan hubungan industrial, telematika, atau cybercrime. Pasal 38 ayat 1. Yang dimaksud dengan badan-badan lain antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Pasal 39 ayat 1. Yang dimaksud dengan pengawasan tertinggi adalah meliputi pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Pasal 42. Yang dimaksud dengan mutasi dalam ketentuan ini meliputi juga promosi dan demosi. Pasal 46. Yang dimaksud dengan pejabat peradilan yang lain adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti, dan pejabat struktural lainnya. Pasal 48 ayat 1. Yang dimaksud dengan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya adalah hakim dan hakim konstitusi diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait, yakni aparat kepolisian, agar hakim dan hakim konstitusi mampu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan dan intervensi dari pihak manapun. Jaminan kesejahteraan meliputi gaya pokok, tunjangan, biaya dinas, dan pensiun, serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 52 ayat 3. Yang dimaksud dengan instansi yang terkait antara lain lembaga permasyarakatan, rumah tahanan, dan kejaksaan. Dalam hal saling putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari ketua Mahkamah Agung. Pasal 56 ayat 1. Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma, yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Ayat 2. Yang dimaksud dengan pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. Pasal 59 ayat 1. Yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Presiden Republik Indonesia menimbang: A. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, dan oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah, dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. B. Bahwa pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan finansial badan-badan peradilan yang berada di masing-masing departemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan. C. Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian perkara koneksitas yang ada di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman perlu diatur kembali untuk disesuaikan.
D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 24, Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 garing MPR garing 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman atau LN tahun 1970 Nomor 74 TLN Nomor 2951. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dalam kurung LN tahun 1970 nomor 74 TLN nomor 2951 diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 11 ayat 1. Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pasal kedua, ayat kedua, ketentuan mengenai organisasi administrasi dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Di antara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan satu pasal, yakni pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 11A ayat 1. Pengalihan organisasi administrasi dan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Ayat yang kedua, pengalihan organisasi administrasi dan finansial bagi peradilan agama waktunya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Ayat yang ketiga mengenai tata cara pengalihan cara bertahap bagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ketentuan pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 22. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dan lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Yang keempat, di antara pasal 40 dan 41 disisipkan satu pasal, yakni pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 40A. Dengan memerintahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, semua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana pasal 11 atau yang berkaitan dengan pasal 22 masih berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Pasal 11. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundang-undangan ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1999. Presiden Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Baharudin Yusuf Habibie. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1999. Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia yang ditangani oleh Muladi. Lembaran di Negara Republik Indonesia tahun 1969 nomor 1.
Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. 1. Umum. Ketetapan MPR RI Nomor 10/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, khususnya bab 4 C hukum, menegaskan perlunya reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Salah satu agenda yang harus dijalankan adalah pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Pemisahan ini dilaksanakan dengan mengalihkan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada di bawah departemen-departemen menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini karena pembinaan lembaga peradilan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif dianggap memberi peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi, klaim, praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Dalam rangka mencapai kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan. Peraturan perundang-undangan yang perlu diubah terlebih dahulu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Perubahan mengenai penataan kembali bidang-bidang organisasi, administrasi, dan keuangan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 5 tahun untuk meningkatkan checks and balance terhadap lembaga peradilan. Antara lain, perlu diusahakan agar putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat dan dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik bagi para hakim. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman meliputi: A. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan yang semula berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. B. Pengalihan kewenangan dari Menteri Pertahanan, Keamanan, dan Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung dalam menentukan badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara koneksitas. C. Penambahan ketentuan mengenai: 1. Penegasan jangka waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan yang dilakukan secara bertahap dan dalam waktu paling lama 5 tahun. Namun untuk peradilan agama tidak ditentukan waktunya. 2. Penegasan mengenai peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku sebagai akibat perubahan pasal 11 dan pasal 22. Pasal demi pasal. Pasal 1 angka 1 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, yang dimaksud dengan kekuasaan lingkungan peradilan masing-masing, misalnya A. Bagi peradilan militer antara lain mengenai pembinaan administrasi keprajuritan hakim militer disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang prajurit angkatan bersenjata Republik Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan pengadilan militer pertempuran yang memeriksa dan memutus perkara pidana untuk tingkat pertama dan terakhir. B. Bagi peradilan agama adalah dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan syahadat. Angka 2 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, selama belum dilakukan pengalihan, maka organisasi, administrasi, dan finansial bagi peradilan agama masih tetap berada di bawah kekuasaan Departemen Agama. Angka 3, kewenangan pengadilan umum untuk mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia bersama-sama dengan orang sipil
pada hakikatnya merupakan suatu kekecualian atau penyimpangan dari ketentuan bahwa seorang semestinya diadili di sidang pengadilan masing-masing. Hal tersebut merupakan kekecualian, maka kewenangan pengadilan umum tersebut terbatas pada bentuk-bentuk penyertaan pada suatu delik seperti sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan pengadilan militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara kontekstualitas tersebut. Penyertaan pada suatu delik militer yang murni oleh orang sipil dan perkara penyertaan, di mana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya, dapat dijadikan landasan untuk menetapkan pengadilan lain daripada pengadilan umum, ialah pengadilan militer untuk mengadili perkara-perkara demikian. Jika dalam hal perkara diadili oleh pengadilan militer, maka susunan hakim adalah dari pengadilan militer dan pengadilan umum. Dalam hal ini kepentingan justisiabel tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan hakim yang bersidang dalam waktu perang di mana berlaku hukum eksepsional atau hukum luar biasa, meskipun tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan seorang sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia tidak ditarik dari pengadilannya.